wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana cara mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan metode simplex pada kasus penjualan Milo Malaysia. Sebelum masuk ke video pembahasan, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Lucianti Septia Musdalifah dengan NIM 19050460058. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatun Nasihah dengan NIM 19050460059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhadra dengan NIM 19050460060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhadra, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Munawarman. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Pertanyaan saya di sini, Bu, ada beberapa. Nah, yang pertama itu, sudah berapa lama Ibu berjualan? Sekitar 20 tahun lebih sudah. Oh ya. Yang kedua lagi, mengapa Ibu memilih berjualan Milo Malaysia tersebut? Karena itu adalah oleh-oleh atau ciri khas dari warga Nunukan untuk oleh-oleh orang luar. Oh iya. Nah, jenis Milo apa aja yang Ibu jual di sini? Ada yang 2 kilo, 1,5, 1 kilo, 400 sama 200. Oh gitu ya, Bu. Nah, yang selanjutnya, apakah Milonya ini dibeli kemudian dijual kembali atau produksi sendiri? Ini Milo dibeli dari Malaysia, tapi kami beli di Nunukan aja sama konsumen yang terlalu ambil banyak dari sebelah. Nah, yang selanjutnya, berapa modal yang digunakan dalam penjualan tersebut? Ya, ada sekitar 50 jutaan lah. Nah, baru Tapi itu tergantung. Kalau kita punya anak kecil, ya kecil juga modalnya. Kalau kita mau kasih besar, tinggi juga modalnya. Oh, tergantung penjualannya modal. Iya. Ya. Nah, selanjutnya, berapa banyak persediaan Milo dalam sehari? Persediaannya tidak maksudnya tidak terbatas, maksudnya terserah orang mau beli berapa. Jadi kami sediakan aja sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Kami sediakan aja sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Nah, oh ya baik. Berapa harga Milo tersebut di sini? Milo 2 kilo harganya 130. Milo yang kalengan itu 1,5 harganya 115. Milo sekilo 65.000. Milo 100 itu 28.000. Milo 200 itu harganya 16.000. Oh, gitu. Untuk keuntungan yang diperoleh dari masing-masing jualan Milo ini berapa, Bu? Setiap Milonya dari Milo 200. Ya, kita ambil keuntungan sekitar tidak banyak, 2.000-an sama 1.000-an. Perbungkusnya ya, atau per kalengnya. Oh ya. Untuk suka dukanya yang didapatkan selama berjualan itu apa ya, Bu? Ya, kalau sukanya, kalau musim-musim penumpang gitu banyak yang belanja. Kan kalau kami kan daerah sekitar pelabuhan, jadi tergantung dari penumpang kalau banyak. Tapi dukanya kalau lagi bukan musim penumpang dan sekarang ini dalam masa COVID. Untuk rencana kedepannya Ibu, ada ingin beralih usaha lain atau gimana ya, Bu? Insya Allah tetap bertahan dengan ini karena ini sudah lama saya geluti dan saya tahu bidang cara mengelolanya. Oh, sudah lama, Bu. Oh ya, sekian, Bu, yang saya wawancarai. Terima kasih telah menyempatkan waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita melakukan diskusi terkait proyek program milenial kita. Di sini saya akan memaparkan hasil dari yang telah saya wawancarai ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, hasil
hasil wawancara itu saya telah mewawancarai salah satu jualan di Nunukan, yaitu Milo Malaysia. Waktu yang saya wawancara itu pada hari Kamis 18 Maret 2021 pada pukul 19 atau jam 7 malam sampai selesai. Tempat jualan tersebut itu di Jalan Pelabuhan Baru. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada yang saya wawancarai ini, yang pertama, sudah berapa lama ibu berjualan? Kata beliau, beliau berjualan itu kurang lebih sudah 20 tahun. Nah, untuk yang kedua itu, mengapa ibu memilih berjualan Milo Malaysia? Kata beliau, karena Milo Malaysia ini merupakan suatu yang terdapat di Nunukan karena berbatasan dengan Malaysia, atau oleh-oleh bisa ke Sulawesi, ke luar Jawa gitu juga. Yang ketiga, jenis Milo Malaysia apa saja yang ibu jadi ada 4 jenis Milo, yaitu Milo 200 gram, Milo 400 gram, Milo 1 kilo, dan Milo 2 kilo. Jadi yang ketiga, apakah Milo Malaysia dibeli kemudian dijual kembali atau mempunyai sendiri? Kata beliau, beliau membeli Milo Malaysia tersebut di Tawau. Yang kelima, berapa modal yang digunakan dalam penjualan? Setiap modal itu tergantung besar, tapi kata beliau modal terbesarnya itu lebih 50 juta. Nah, yang keenam, berapa banyak batas penjualan dalam sehari atau berapa banyak persediaan Milo Malaysia dalam sehari? Nah, beliau menyediakan untuk jualannya itu untuk Milo 200 itu 33 bungkus, Milo 400 itu 24 bungkus, Milo 1 kilo 12 bungkus, dan Milo 2 kilo itu terdapat 6 bungkus. Berapa jenis harga Milo tersebut? Nah, untuk harga Milo tersebut yang beliau jual itu untuk Milo 200 itu terdapat harganya itu 18.000, dan Milo berapa nih? Milo 400 30.000, Milo 6 untuk Milo Milo 1 kilo itu 65.000, dan Milo 2 kilo 130. Nah, untuk berapa keuntungan yang diperoleh dari masa penjualan dari Milo tersebut? Nah, khusus Milo 200 dan 400 gram itu beliau mengambil keuntungan 2.000, sedangkan untuk Milo 1 kilo dan 2 kilo beliau mengambil keuntungan 4.000. Nah, suka duka yang ibu dapatkan saat berjualan. Nah, kata beliau, suka dukanya itu saat banyak penyimpang itu yang dari Malaysia, begitu macam sukanya banyak yang berbelanja begitu. Tetapi saat sudah COVID melanda ini, kata beliau, pendapatannya tuh agak menurun karena di jalur Malaysia itu tertutup. Sedangkan untuk rencana ke depannya, apakah ingin beralih ke usaha lain atau tetap jualan Milo Malaysia? Kata ibunya, insya Allah tetap berjualan Milo Malaysia karena di sini sudah termasuk ciri khas dari Nunukan tersebut untuk jualan Milo tersebut. Sekian dari saya. Apakah teman-teman cukup mengerti dan sudah jelas? Sudah jelas, Putri. Oke, baik. Selanjutnya kepada Rosi. Untuk modelnya gimana, Ros? Apakah kamu sudah membahasnya? Baik, di sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan
model matematikanya, yaitu dari yang dijelaskan Putri Nurhadra tadi, kita dapat menentukan variabel keputusannya, yaitu untuk X1 itu Milo Malaysia dengan ukuran 200 gram. Kemudian untuk X2 yaitu Milo Malaysia dengan ukuran 400 gram. Kemudian untuk X3-nya yaitu Milo Malaysia dengan ukuran 1 kg. Dan X4 yaitu Milo Malaysia dengan ukuran 2 kg. Kemudian harga pada setiap Milo dengan beda ukuran tersebut, yaitu untuk Milo Malaysia ukuran 200 gram itu 15.000 dengan keuntungan Rp2.000. Nah, batasan yang dia kemudian untuk batasannya yaitu penjual mengambil 33 bungkus. Untuk Milo Malaysia dengan ukuran 400 gram itu harga awalnya yaitu 25.000, kemudian keuntungannya yaitu 2.000. Kemudian penjual mengambil batasan yaitu 24 bungkus untuk Milo yang ukurannya 400 gram. Kemudian untuk Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg, harga awalnya yaitu 60.000 dengan keuntungannya 4.000, dan batasan yang diambil oleh penjual itu 12 bungkus. Kemudian untuk Milo Malaysia ukuran 2 kg yaitu harga awalnya 125.000 dengan keuntungan 4.000. Kemudian penjual mengambil batasan yaitu 6 bungkus. Nah, batasannya yaitu batasan yang diambil untuk modal maksimumnya itu 3 juta. Nah, dari kesimpulannya yaitu kita dapat memperoleh model matematikanya yaitu Selanjutnya untuk model matematika di sini itu yang pertama ada 15.000, X1 tambah 25.000, X2 tambah 60.000, X3 tambah 125.000, X4 kurang dari sama dengan 3 juta. Ini didapatkan dari harga awal. Nah, kemudian kita bagi dengan 5 sehingga menghasilkan 3X1 tambah 5X1 tambah 12X4 tambah 15X4 kurang dari sama dengan 600. Nah, untuk yang kedua ini berapa pieces? Jadi untuk X1 itu kurang dari sama dengan 33, untuk X2 itu kurang dari sama dengan 24, X3 itu kurang dari sama dengan 12, dan X4 itu kurang dari sama dengan 6. Nah, untuk yang ketiga ini X1, X2, X3, X4 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk X-nya itu ada 2.000 X1 tambah 2.000 X2 tambah 4.000 X4 tambah 4.000 X4 ini kita dapatkan dari keuntungan tersebut. Coba lu bawa. Sekian dari model matematika tersebut. Selanjutnya Lucy. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan standarisasi model matematika. Setelah kita mendapatkan model matematika yang tadi, kita lakukan standarisasi. Caranya,
pertidaksamaan yang tadi kita rubah menjadi persamaan dan kita tambahkan select variabel ke setiap pertidaksamaan tersebut. Sehingga untuk fungsi Z ini akan berubah menjadi 2000x1 tambah 2000x2 tambah 4000x3 tambah 4000x4 ditambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5. Nah, dengan batasan-batasannya yaitu yang pertama 3x1 tambah 5x2 tambah 12x3 tambah 15x4 tambah 1s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5 sama dengan 600. Batasan yang kedua yaitu x1 tambah 0s2 tambah 1s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5 sama dengan 33. Batasan yang ketiga x2 sama dengan 0s1 tambah 0s2 tambah 1s3 tambah 0s4 tambah 0s5 sama dengan 24. Untuk batasan yang keempat yaitu x3 ditambah 0s1 tambah 0s2 ditambah 0s3 tambah 1s4 tambah 0s5 sama dengan 12. Batasan yang keempat yaitu x4 tambah 0s1 batasan yang kelima yaitu x4 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 1s5 sama dengan 6. Untuk setiap x1, x2, x3, x4, s1, s2, s3, s4, s5 ini lebih dari atau sama dengan 0. Setelah kita melakukan standarisasi model matematika, maka kita dapat membuat tabel awal simpleksnya berdasarkan model standarisasi matematika tersebut. Untuk tabel awal simpleks ini terdapat variabel dasar, tujuan, CJ, ZJ, dan CJ dikurang ZJ. Untuk variabel dasar ini terdapat S1, S2, S3, S4, dan S5. Untuk masing-masing nilai tujuannya yaitu 0. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari setiap masing-masing variabel tersebut. Yang pertama, nilai variabel ini kita ambil dari batasan yang pertama, yaitu 3x1, 5x2, 12x3, 15x4, 1s1, S1, 0s2, 0s3, 0s4, dan 0s5. Untuk yang kedua ini kita ambil dari batasan yang kedua, yaitu 1x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0s1, 1s2, 0s3, 0s4, dan 0s5. Untuk yang ketiga ini kita ambil dari batasan yang ketiga, yaitu 0x1, 1x2, 0x3, 0x4, 0s1, 0s2, 1s3, 0s4, dan 0s5. Selanjutnya yang keempat kita ambil dari batasan yang keempat itu sendiri, yaitu 0x1, 0x2, 1x3, 0x4, 1s1, 0s1, 0s2, 1s4, 0s5. Dan batasan yang terakhir ini kita ambil dari batasan yang kelima, yaitu 0x1, 0x2, 0x3, 1x4, 0s1, 0s2, 0s3, 0s4, dan 1s5. Untuk tabel CJ dikurang ZJ ini, yaitu CJ yang di atas ini kita kurangkan dengan tabel ZJ ini. Yang pertama 2000 dikurang 0 hasilnya 2000, 2000 dikurang 0, 2000, 4000 dikurang 0, 4000, 4000 dikurang 0, 4000, 0 dikurang 0, 4000, 0 dikurang 0, 4000, 0 dikurang 0, 0
0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, 0 dikurang 00, dan 0 dikurang 00. Jadi kita dapat tabel awal simplex seperti ini. Sekian dari saya kembalikan ke Putri Nurhadra. Jadi guys, mengingat waktu juga telah memasuki zuhur. Nah, jadi untuk ini tinggal kita membahas tentang hitungannya ya. Ya. Hitungannya. Nah, jadi untuk hitungannya itu, apakah teman-teman setuju jika kita membahasnya melalui grup WhatsApp? Setuju. Rosli, apakah setuju? Oke, baiklah. Jika begitu, untuk pembahasan perhitungan ini kita melalui grup WhatsApp ya. Sekian dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk men-Zoom bareng-bareng untuk membahas program linear tersebut. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyidatun Nasihah dengan NIM 19050460059. Di sini saya akan menjelaskan model matematika dari hasil wawancara yang kami dapatkan. Maka didapat variabel keputusan sebagai berikut, yaitu X1 untuk Milo Malaysia ukuran 200 gram, X2 untuk Milo Malaysia dengan ukuran 400 gram, X3 untuk Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg, kemudian X4 untuk Milo Malaysia yang ukurannya 2 kg. Dari wawancara yang kami dapat, yaitu penjual mengatakan bahwa harga awal Milo Malaysia tersebut adalah 15.000 untuk Milo Malaysia ukuran 200 kg, kemudian 25.000 untuk Milo Malaysia yang ukurannya 400 kg, 60.000 untuk Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg, 125.000 untuk Milo Malaysia dengan ukuran 2 kg. Kemudian penjual tersebut juga mengatakan keuntungan untuk Milo Malaysia dengan ukuran 200 gram yaitu sebesar 2.000, untuk Milo Malaysia ukuran 400 gram yaitu 2.000, kemudian untuk Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg 4.000, dan untuk Milo Malaysia yang ukurannya 2 kg keuntungannya sebesar 4.000. Kemudian penjual juga mengatakan bahwa untuk Milo Malaysia yang ukurannya 200 gram per bulannya terjual sebanyak 33 bungkus,
Untuk Milo Malaysia yang ukurannya 400 gram itu terjual 24 bungkus. Untuk Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg itu terjual 12 bungkus per bulannya. Kemudian untuk Milo Malaysia yang ukurannya 2 kg terjual 6 bungkus per bulannya. Kemudian penjual juga mengatakan bahwa batasan untuk modalnya yaitu per bulannya 3 juta rupiah. Kemudian untuk batas keuntungannya diperoleh model matematikanya sebagai berikut, yaitu Z sama dengan 2000x1 ditambah 2000x2 ditambah 4000x3 ditambah 4000x4 yang diperoleh dari keuntungan pada masing-masing Milo beda ukuran. Kemudian dari data hasil wawancara tersebut kita mendapatkan kendala-kendala, yaitu dalam model matematikanya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 5000x1 itu didapat dari harga Milo Malaysia yang ukurannya 200 gram tambah 25000x2 dari Milo Malaysia yang ukurannya 400 gram, kemudian ditambah 60.000x3 yaitu dari harga awal Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg, kemudian ditambah 125.000x4 yaitu dari harga awal Milo Malaysia yang ukurannya 2 kg dengan batasan dapat. Nah, persamaan tersebut dapat kita sederhanakan menjadi 3x1 ditambah 5x2 ditambah 12x3 ditambah 15x4 kurang dari 600. Kemudian untuk batasannya diperoleh x1 kurang dari sama dengan 33, yaitu karena Milo Malaysia yang ukurannya 200 gram dijual 33 bungkus per bulan. Kemudian X2 kurang dari sama dengan 24 karena Milo Malaysia yang ukurannya 400 gram terjual 24 bungkus per bulan. X3 kurang dari 12 karena Milo Malaysia yang ukurannya 1 kg terjual 12 bungkus per bulan. Kemudian X4 kurang dari sama dengan 6, yaitu karena Milo Malaysia ukuran 200 kg terjual 6 bungkus per bulan. Selanjutnya dapat ditentukan juga batasan-batasannya, yaitu X1, X2, X3, dan X4 kurang dari sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya tentang model matematika dari data hasil wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melakukan standarisasi model matematika, di mana pertidaksamaan yang tadi kita ubah menjadi persamaan dan kita tambahkan slack variabel untuk setiap pertidaksamaan tersebut. Dapat dilihat di sini Z-nya akan berubah menjadi 2000x1 ditambah 2000x2 ditambah 4000x3 ditambah 4000x4 ditambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5. Untuk batasan yang pertama berubah menjadi 3x1 ditambah 5x2 ditambah 12x3 tambah 15x4 tambah 1s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5 sama dengan 600. Batasan yang kedua akan berubah menjadi x1 tambah 0s1 tambah 1s2 tambah 0s3 tambah 0s4 tambah 0s5. Batasan yang ketiganya akan berubah menjadi x2 tambah 0s1 tambah 0s3 tambah 1s3 tambah 0s4 tambah 0s5 sama dengan 24. Batasan yang ketiga berubah menjadi x3 tambah 0s1 tambah 0s2 tambah 0s3 tambah 1s4 tambah 0s5 sama dengan 12, dan batasan x4 nya berubah menjadi x4 tambah 0s1 tambah
0S2 tambah 0S3 tambah 0S4 tambah 1S5 sama dengan 6, di mana X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5 lebih dari atau sama dengan 0. Setelah kita melakukan standarisasi model matematikanya tadi, selanjutnya kita akan membuat tabel awal simplex berdasarkan standarisasi model matematika yang tadi. Kita buat tabel awal simplexnya seperti ini. Kita isi dengan variabel dasar, tujuan, CJ, X1, X2, X3, X4, S1, S2, S3, S4, S5, ZJ, CJ dikurang ZJ. Setelah kita buat tabelnya, kita masukkan data-datanya. Misalnya X1 ini sama dengan 3 berdasarkan permisalan variabel keputusan yang telah kita tetapkan sebelumnya dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menentukan kolom kunci, rasio, baris kunci, dan angka kunci. Untuk menentukan kolom kunci di sini yaitu nilai CJ dikurang ZJ positif terbesar, di mana nilai positif terbesar di sini ada 2, yaitu X3 dan kolom X3 dan kolom X4. Kita ambil salah satunya, misalnya kita ambil kolom X3. Selanjutnya kita tentukan rasio kuantitasnya terlebih dahulu agar kita dapat mengetahui baris kuncinya. Nah, untuk menentukan rasio kuantitas ini kita bagi kolom CJ ini dengan kolom kunci yang tadi, didapat 600 dibagi 12 sama dengan 50, 33 dibagi 0 sama dengan tak hingga, 24 dibagi 0 sama dengan tak hingga, 12 dibagi 1 sama dengan 12, 6 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Karena baris kunci merupakan baris yang memiliki rasio positif paling kecil, jadi baris kunci terdapat pada baris S4. Untuk angka kuncinya kita peroleh dari perpotongan antara kolom kunci yaitu kolom X3 dan baris kunci yaitu baris S4, di mana angka kunci di sini kita dapatkan yaitu 1. Setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, kita akan membuat tabel lagi. Kita rubah variabel dasarnya, di mana variabel S4 ini kita rubah menjadi X3. Sedangkan S1, S2, S3, dan S5 ini merupakan baris lama dan akan kita ubah menjadi baris baru. Nah, cara menentukan baris baru ini yaitu baris lama yang tadi kita kurang dengan rasio kunci dikali baris kunci yang lama. Misalnya kita akan menentukan baris baru untuk S1. Baris lamanya yaitu 0, 600, 3, 5, 12, 15, 1, 0, 0, 0, 0. Rasio kuncinya yaitu 12 dan baris kunci yang lama yaitu 0, 12, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Maka kita akan memperoleh hasil baris barunya yaitu 0, 456, 3, 5, 0, 15, 1, 0, 0, negatif 12, 0. Kita lakukan perhitungan yang sama untuk S2, S3, dan S5. Setelah itu kita input nilai baris baru dari S1, S2, S3, dan S5 tadi ke dalam tabel sehingga kita dapatkan hasil transportasi yang pertama. Karena pada baris CJ dikurang ZJ masih ada yang bernilai positif, maka kita lanjutkan langkah perbaikan atau transformasi baris. Selanjutnya kita ubah baris kunci ini dengan cara membaginya dengan bilangan kunci, dan
X5 ini kita ganti dengan X4. Sedangkan tujuannya kita ganti dengan 4000. Setelah itu kita akan menentukan baris baru pada baris S1, S2, S3, dan X3. Caranya masih sama dengan yang di atas, yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang rasio kunci dikali baris kunci lama. Misalnya baris baru untuk S1 ini akan berubah menjadi 0, 510, 3, 5, 12, 0, 1, 0, 0, 0, negatif 15. Begitu juga dengan S2, S3, dan X3. Nilai-nilai untuk baris baru tersebut kita susun kembali ke dalam tabel sebagai hasil iterasi kedua, sehingga diperoleh tabel sebagai berikut. Karena pada baris CJ dikurang ZJ di sini masih ada yang bernilai positif, maka kita lakukan langkah-langkah seperti dua tabel di atas tadi hingga kita peroleh nilai CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai positif lagi. Setelah kita melakukan 4 kali iterasi, maka pada hasil transformasi keempat kita peroleh nilai CJ dikurang ZJ tidak ada yang bernilai positif lagi, karena dalam tabel CJ dikurang ZJ dikurang ZJ ini tidak ada lagi nilainya yang positif, maka iterasi ini kita hentikan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimum yaitu sebesar 186.000, maka pedagang Milo Malaysia tersebut harus menjual Milo 200 gram sebanyak 33 bungkus, Milo 400 gram sebanyak 24 bungkus, Milo 1 kg sebanyak 12 bungkus, dan Milo 2 kg sebanyak 6 bungkus. Nah, dengan metode simplex ini kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh penjual Milo tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video penjelasan bagaimana cara mencari keuntungan maksimum dengan menggunakan metode simplex. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video kami.